Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Berjumpa lagi dengan saya Agus Ariwibowo di program kelas online belajar ta'aruf.com. Di materi kali ini saya akan menjelaskan serta menjawab satu pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh banyak orang, yaitu bisakah ta'aruf mengenali karakter seseorang secara utuh, ya. Maka jawaban sederhananya adalah tentu tidak bisa. Ta'aruf tidak bisa mengenali karakter seseorang secara utuh, termasuk juga pacaran. Pacaran juga tidak bisa mengenali karakter seseorang secara utuh. Tapi melalui ta'aruf kita bisa mengenali gambaran dari karakter seseorang. Ya, karena kalau mengenali seseorang secara utuh itu adalah proses yang sangat panjang dan sangat lama sekali. Bahkan setelah menikah sekian tahun sekalipun masih ada hal-hal baru yang kita baru ketahui dari pasangan kita, yang baru kita kenali dari pasangan kita, yang membuat kita terkejut atau mungkin bahagia atau membuat kita bersabar dari pasangan kita. Jadi sederhananya adalah ta'aruf tidak bisa mengenali seorang secara utuh, tapi proses ta'aruf bisa membantu kita melihat gambaran diri seseorang, bagaimana kepribadian seseorang tersebut. Ya, karena melalui ta'aruf kita melihat kepribadian seorang melalui tahap-tahapan yang dilakukan. Tentunya kita juga mesti paham dari hal apa sih kita bisa melihat pribadi seseorang tersebut. Ada tiga hal, ya, ada tiga hal yang kita mengetahui hal ini dengan ta'aruf, atau bahkan baru ketemu sebentar pun kita sudah bisa membayangkan, oh orang ini seperti apa. Ya, jadi seolah-olah dengan mengetahui tiga hal ini teman-teman bisa membaca kepribadian seseorang. Apa aja yang tiga itu? Yang pertama adalah masa lalunya. Ya, masa lalunya bukan berarti tentang kisah cintanya di masa lalu, tapi masa lalunya adalah tentang bagaimana dia dibentuk oleh orang tuanya, bagaimana dia diasuh oleh orang tuanya. Kenapa? Karena kepribadian kita hari ini, karakter kita hari ini secara tidak langsung kita sadari atau tidak disadari adalah hasil dari program atau instalan dari orang tua kita. Kalau mungkin teman-teman ada yang mudah marah, mudah menangis, mudah sedih, coba cek aja. Tentunya ada orang tuanya yang juga memiliki sifat yang begitu. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang minder, yang malu, masa rendah diri, mungkin dari masa kecilnya dulu jarang diakui, jarang dipuji, sering disalah-salahkan dan lain sebagainya. Artinya apa? Bagaimana kondisi kita hari ini adalah bentukan dari pola asuh dari orang tua kita. Jadi apabila kita ingin mengenali seseorang, maka yang paling pertama kita cari tahu adalah bagaimana dia diasuh oleh orang tuanya, bagaimana pengasuhannya dari orang tuanya. Yang kedua adalah dari masa lalunya juga yang penting kita ketahui adalah bagaimana pola hubungan ayah dan ibunya, bagaimana pola hubungan suami istri antara ayah dan ibunya. Kenapa? Karena hal ini akan menjadi modal dasar bagi si anak ini untuk membangun hubungan dengan orang lain, ya. Kalau mungkin di luar sana kita pernah melihat ada wanita yang malah takut untuk buka diri dengan laki-laki, takut untuk membuka hati. Setelah dicari tahu ternyata dia melihat hubungan ayah dan ibunya berlangsung sangat buruk. Ayahnya mungkin suka memukulin ibunya, suka nyakitin ibunya, sehingga apa? Dia berpikiran kalau laki-laki itu adalah orang yang jahat. Atau mungkin juga seorang laki-laki yang dari kecil tidak pernah diajarkan tentang tanggung jawab, komitmen, sehingga ketika dia menjalin hubungan pun sulit untuk berkomitmen. Jadi yang pertama adalah kita lihat masa lalunya, pola asuhnya dari orang tuanya, dan bagaimana hubungan ayah dan ibunya. Nah, itu adalah dari poin pertama. Poin kedua adalah kita lihat kondisi dia hari ini, ya. Jadi kalau misalnya masa lalunya berbicara tentang bagaimana dia dibentuk, kalau hari ini adalah kondisinya hari ini. Kita lihat kira-kira ada nggak kesamaan antara perilakunya hari ini dengan pola asuh ibu yang diberikan oleh orang tuanya. Ya, karena banyak juga di antara anak-anak muda yang ketika dia masuki masa SMA, kuliah, akhirnya dia hijrah, akhirnya dia menyadari kalau ada hal yang salah dengan dirinya, akhirnya dia berubah. Ya, makanya kita perlu juga melihat kondisinya hari ini. Tapi penting juga mengetahui kondisinya di masa lalu. Kenapa? Karena dengan mengetahui kondisinya di masa lalu, kita jadi tahu kira-kira apa yang menjadi luka batinnya dia, ya. Jadi kalau orang, banyak ahli yang bilang lah luka batin apa sih yang pengen jadi kekurangan dalam dirinya, apa karakter buruknya lah gitu, ya. Apakah itu mudah emosi, mudah menangis gitu, minder dan lain sebagainya. Nah, ini kondisi hari ini. Yang selanjutnya adalah kita lihat juga apa? Kita lihat kondisinya di masa depan. Gimana cara melihat kondisinya di masa depan? Kita lihat visi hidupnya, misi hidupnya, apa harapannya untuk masa yang akan datang. Ini penting, kenapa? Karena
kehidupan kita di masa yang akan datang tentu ditentukan oleh harapan kita hari ini. Kita boleh memiliki masa lalu yang buruk, masa saat ini yang kurang baik, tapi ketika kita mempunyai harapan yang kuat untuk masa depan, insya Allah kebaikan-kebaikan akan hadir pada kita. Makanya untuk mengenali seseorang kita juga perlu lihat harapannya apa. Apakah orang ini punya harapan atau orang ini adalah orang yang putus asa. Orang menerima, oh diri saya memang seperti ini, terimalah saya apa adanya. Atau mungkin ada orang, yes, dia mengakui saat ini dirinya memiliki kekurangan, masa lalunya tidak baik, tapi dia punya cita-cita, dia punya harapan kalau suatu saat nanti dia akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi dengan mengetahui tiga hal ini, insya Allah kita bisa melihat gambaran gambaran besar karakter seseorang. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama adalah tentang masa lalunya. Yang kedua adalah kondisinya hari ini, karakternya hari ini, bagaimana dia membangun hubungan dengan orang lain, bagaimana dia membangun hubungan dengan orang yang lebih tua, bagaimana dia membangun hubungan dengan sahabatnya dan sebagainya, bagaimana ibadahnya juga bisa masuk kondisi hari ini, dan selanjutnya adalah tentang masa depannya, adalah tentang visi dan misi hidupnya. Ya, sekian materinya, semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.